Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kosiatin Miasara. Tentunya pada pertemuan kali ini saya membawa tema yang berbeda, dan tentunya yang akan dibahas juga berbeda daripada tema-tema yang ada di video saya sebelumnya. Nah, kali ini pembahasan saya meskipun berbeda masih tetap berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sebelumnya. Nah, untuk memanfaatkan waktu supaya tidak memotong waktu juga, mari kita simak ulasan berikut ini. Nah, sebelum saya membahas tentang materi saya atau tema yang akan saya bahas, jadi terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan atau memberikan gambaran umum tentang atau pengantar tentang permasalahan atau topik yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu tentang kesenian. Nah, kesenian atau seni merupakan segala sesuatu hasil karya cipta manusia atau hasil karya rasa dan cipta manusia yang digunakan untuk mengungkapkan keindahan serta digunakan untuk mengekspresikan keadaan jiwa atau keadaan psikologis dari pencipta seni itu sendiri. Nah, di antara macam-macam seni yaitu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah seni kriya dan yang kedua adalah seni estetik. Seni kriya sendiri adalah seni yang bisa digunakan atau memiliki fungsi-fungsi praktis seperti contohnya seperti kursi, meja, pot bunga. Kedua adalah seni estetik. Seni estetik adalah suatu karya seni yang hanya menjalankan fungsi keindahannya saja. Contohnya seperti lukisan yang hanya dipajang dan tidak bisa digunakan. Kemudian ada seni ukiran, patung yang hanya bisa dijadikan sebagai pajangan dan bisa hanya dinikmati dari unsur keindahannya saja. Pembahasan yang terakhir adalah fungsi seni. Fungsi seni sendiri dari berbagai literatur yang saya baca, yaitu literatur online, fungsi seni itu masih dapat disimpulkan sebagai fungsi yang masih abstrak, dikarenakan di setiap literatur fungsinya berbeda-beda tergantung dari pengalaman dari individu itu sendiri dalam menikmati karya seni. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca juga, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi seni terbagi menjadi sekitar 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi untuk sebagai sarana memvalidasi rasa. Contohnya adalah misalkan ketika seorang sedih, ada beberapa orang dan tidak sedikit orang yang menggunakan musik atau lagu sebagai sarana untuk mendorong atau memotivasinya, baik itu dari musiknya ataupun dari lirik yang terkandung di dalam lagu itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai fungsi karya seni juga menjalankan fungsi ekonomis, yaitu setiap olahan dari tangan manusia, entah itu menjadi patung ataupun lukisan, itu bernilai seni serta bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Contohnya seperti lukisan yang dilelang, kemudian hasil lelangannya tersebut juga dapat menguntungkan dan tidak merugikan si pelukis atau si pencipta seni. Kemudian yang ketiga adalah fungsi yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu fungsi estetik dan fungsi kegunaan. Fungsi estetik adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan keadaan emosional dari seorang manusia atau seorang individu itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi kegunaan, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu fungsi kegunaan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalkan baju, kemudian kerudung, setelah itu juga pot bunga, kursi, kemudian alat untuk masak, itu merupakan suatu seni. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa seni itu tidak melulu benda-benda, kemudian tidak melulu tentang hal-hal yang bersifat umum seperti lagu, musik, kemudian alat-alat musik itu sendiri, setelah itu benda-benda tradisi, dan juga tari-tarian. Bukan tentang itu saja, tetapi seni itu maknanya lebih luas. Saya berbicara seperti ini pun ini termasuk seni. Pembahasan kali ini saya masuk di pembahasan saya, yaitu di momen lebaran seperti sekarang ini tidak afdol rasanya kalau tidak ada ketupat. Maka dari itu saya akan membahas seni dari sudut yang berbeda, yaitu dari ketupat itu sendiri, entah itu dari sejarahnya, filosofinya, ataupun dari fakta-fakta unik mengenai ketupat. Nah, oke, untuk memanfaatkan waktu, simak penjelasan saya berikut ini. Enjoy the video. Sejarah ketupat adalah Kanjeng Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkan pada masyarakat
Ba'da Kupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Pada hari yang disebut Ba'da Kupat tersebut, tanah Jawa waktu itu hampir setiap rumah terlihat menanam ketupat dari daun kelapa muda. Namun, masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam, jauh sebelumnya Nusantara sudah akrab dengan hidangan yang bernama ketupat atau tipat atau apapun nama sebutannya. Bahkan, bukan tidak mungkin ketupat sudah ada sebelum asimilasi agama Hindu. Menurut Haji de Graaf dalam Malay Anwar, ketupat merupakan simbol perayaan Hari Raya Islam pada masa pemerintahan Demak yang dipimpin Raden Fatah pada awal abad ke-15. De Graaf menduga kulit ketupat yang terbuat dari janur berfungsi untuk menunjukkan identitas budaya pesisiran yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. Warna kuning pada janur dimaknai oleh De Graaf sebagai upaya masyarakat pesisir Jawa untuk membedakan warna hijau dari Timur Tengah dan merah dari Asia Timur. Orang ketupat sendiri diangkat dari tradisi pemujaan Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan, pelindung kelahiran dan kehidupan, kekayaan dan kemakmuran. Ia Dewi tertinggi dan terpenting bagi masyarakat agraris. Ia dimuliakan sejak masa kerajaan kuno seperti Majapahit dan Pajajaran. Dalam akulturasi yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, Dewi Sri tak lagi dipuja sebagai dewa padi atau kesuburan, tapi hanya dijadikan lambang yang direpresentasikan dalam bentuk ketupat yang bermakna ucapan syukur kepada Tuhan. Janur berarti sejatinya nur, dalam bahasa Arab janur yang berarti telah datang cahaya. Janur juga dipercaya memiliki kekuatan magic yang dapat menolak bala. Sedangkan segi empat itu ibarat hati manusia, menggambarkan 4 nafsu dunia: nafsu untuk memuaskan rasa lapar, nafsu emosi, nafsu untuk memiliki sesuatu yang indah, dan nafsu untuk memaksa diri. Anyaman ketupat berarti hidup manusia dipenuhi dengan rintangan dan liku-liku, sedangkan beras harapan agar kehidupan dipenuhi dengan kemakmuran. Nah, dimakan dengan sayur santan menjelaskan tentang pangapunten atau mohon maaf atas berbagai kesalahan. Langsung saja, berikut adalah beberapa fakta unik ketupat. Penjelasan singkat yang saya jelaskan dalam slide-slide video yang kalian tonton. Saya berharap semoga video saya
materi-materi saya, apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. See you next topic. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian bahagia selalu, dan semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dari perkataan maupun sumber dan referensi, ataupun topik-topik yang saya sediakan di slide-slide sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.